ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mudah-mudahan bacaan surat Yasin dan tahlil ada guna dan manfaat kangge ahli kubur panjenengan yang mungkin sudah ada keluarganya atau ibu bapaknya meninggal dunia sebagai baktinya anak kepada orang tua ini. Sekali lagi mudah-mudahan yang kita baca tadi ada manfaat untuk para ahli kubur kulolan panjangan sedoyo. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kulon nerusaken babagan masalah yang menyangkut kita nanti berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim melalui Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kula kalian panjenengan binjing niku setelah mati melewati kuburan melalui ahli kubur atau kita jadi ahli kubur nantinya menemukan namanya hari kiamat. Bagi hamba Allah yang beriman akan percaya dengan hal yang gaib ini. Walaupun banyak hamba Allah yang tidak percaya dengan hal yang gaib ini seperti kiamat. Menawi kula lan panjenengan niki mirengaken hal-hal yang menyangkut dengan masalah yang ada di hari kiamat, yang mana pada saat perjalanan kita, kumpul kita di oro-oro mahsyar, sampai juga hisab, sampai kita melalui nanti Siratal Mustaqim, santi neraka dan swarga, ngeri rasanya kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Kita duduk di sini sambil yang tahlil ini, kita berjamaah paling tak mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat dalam ibadah kita ini masih banyak kekurangan. Hasilnya ibadah kita ini masih sangat tipis sekali. Kalau tidak kita nanti mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tadi dalam sabdanya yang dikatakan Allah dengan diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim melalui Sahal bin Sa'ad, yukhsyarun nasu yaumal qiyamati alal adzi. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi. Nah, manusia niki adalah termasuk kula lan panjenengan. Bumi yang mana? Baitul Afroal.
bumi ini putih. Putih afro. Afro niku maknane putih. Kahurfin naki, seperti roti anaki. Ini tuh kalau zamannya Rasulullah ada roti yang sebenarnya laisa fiha ma'lamun li ahadin. Tengriku mboten enten napa-napa. Asetun maklam artinya yang desanya tidak ada maklam. Lah maklam niki diartikan tidak ada bangunan yang sekiranya menutupi atau atap. Sekali jamaah bahwasanya kita nanti kalau merenung membayangkan di ora-ora mahsyar itu, kita nanti digiring dengan makhluk-makhluk yang dikumpulkan di sana. Sudah sering disampaikan oleh kiai atau mubaligh. Matahari atau langit diposisikan rendah. Bumi diganti yang sifatnya tadi, yaitu apa? A'rufah, putih. Putihnya bukan dingin tapi panas. Kalau seperti ini kulolan panjenengan bisa membayangkan. Kalau panasnya di sini, barangkali diisok dolek payung. Kalau sudah di ora-ora mahsyar ini, kita sifatnya individu mandiri, tidak ada yang memikirkan diri kita. Panas dan panas. Kalau di sini panas mungkin masih, contohnya di masjid ini kalau sumuk masih ada AC. Kalau sudah di sana, anak sudah tidak kenal, istri tidak kenal, sudah hidup sendiri-sendiri. Bahkan kita nantinya di orang menunggu penentuan kemana nanti kita di bawah sampai kepada surga apa neraka nantinya selama 25 tahun. Dengan bumi yang bawah ini putih panas sampai ada yang boleh dikatakan tenggelam karena keringatkah sendiri. Jamaah yang kita sampaikan ini semua jamaah sepertinya sudah sering mendengar, tapi saya meringatkan diri saya dan para jamaah untuk berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Karena dalam usia-usia yang seperti saya mungkin, maaf, barangkali ada yang setahun lagi atau 2 tahun lagi, 4 tahun, 5, ada 10 tahun, bahkan mungkin ada yang tinggal beberapa hari tidak tahu. Maka dengan cara berkumpul yang ada di sini, nantinya pada saat kita ditanya oleh Allah, untuk apa umurmu? Maka saksi-saksi yang asalnya diam, tidak bisa bicara, nanti akan bisa bicara dengan kekuasaan Allah. Di antaranya kaki kita, tangan kita, teman-teman yang ada di sini nanti, Pak Insya Allah juga akan menjadi saksi. Inggih Pak ini, Pak Haji Sunaryo, Pak Enter mungkin, Bapak juga ini kalau malam Jumat ikut yasinan, kaki ini bicara.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti tidak ada, boleh dikatakan kita bayangkan sudah tidak ada payung, haus, tidak ada minuman. Apa yang harus menolong kita di sana? Di samping amal ibadah kita nanti di sana adalah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harapkan bagi orang-orang yang ahli ibadah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti dapat syafaat. Namun kita jangan mengharapkan, karena Rasulullah sendiri juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat yauma tubaddalul ardu ghairul ardi wassamawat. Pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain, bahkan juga langit diganti. Ini apa yang terjadi? Hilang semua yang ada di dalam bumi yang ada, isinya bumi yang ada di dunia ini. Hilang semua. Kita bayangkan tinggal isinya manusia atau makhluk-makhluk Allah dengan suasana tidak nyaman. Itu paling tidak kita harus, sepertinya harus kita lewati. Makanya Rasulullah pernah juga dawuh, seandainya kamu tahu apa yang saya lihat, kamu tidak akan bisa tertawa. Karena kengerian apa yang terjadi dalam perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jamaah, kita dalam usia seperti saya ini sudah sering merenung. Sering merenung, tapi kita dikejar-kejar dengan sesuatu makhluk Allah yang tidak senang terhadap kita, yaitu setan. Setan selalu mengejar dan mengejar kita supaya kita nanti tidak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan nyepelek nih sholawat, menyepelek nih sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepele. Jamaah, Masya Allah. Jadi kesempatan ini mari dan mari, walaupun bacaan Yasin, cuma Yasin wal Quran ini nanti sampai tahlil, luar biasa. Nanti kalau saya pelajari fadilahnya membaca surat Yasin dan tahlil yang kita berikan kepada ahli kubur kita, terhadap bakti kepada orang tua kita. Ada 7 yang nantinya dikategorikan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu pemimpin yang adil. Saya panjenengan ini adalah sebagai pemimpin. Pemimpin dalam rumah tangga, mungkin pemimpin dalam organisasi, atau pemimpin dalam kedinasan. Kadang-kadang sulit untuk dijadikan adil, supaya adil itu sulit. Ya. Nabi nantinya mendapatkan prioritas juga syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, pemuda yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih muda dengan gambaran jangkauan wafat masih jauh, tapi mereka sudah takut pada Allah sehingga mereka kemana saja ingat Allah. Bibirnya selalu basah karena banyak istighfar, banyak zikir, tahmid, bertakbir pada Allah. Kalau dulu barangkali kula lan panjenengan iki sudah ketinggalan, jarang sekali zikir, jarang sekali beristighfar, jarang sekali kita ini bertakbir. Sekarang sudah banyak waktu yang longgar. Mari, di mana saja kita tempat bibir kita basahi dengan banyak berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah masjid ini sebagai rumah kedua. Masya Allah. Kalau kita melihat seperti ini, kita sudah ketinggalan. Yang ketiga, laki-laki yang hatinya selalu condong. Condong kemana? Condong ke masjid. Ketika keluar masjid, sampai kembali lagi ke masjid. Saya iri kalau melihat jamaah selalu aktif, datang pulang jalan, baklang lagi, lohor, asar, maghrib, isya, subuh, kakinya selalu dihitung antara ampunan tambahan pahala, ampunan tambahan pahala. Saya kadang-kadang berdoa, mendoakan mereka, bahkan saya lihat sandal saya ada yang notok, mendoakan mudah-mudahan mereka tambahi pahalanya oleh Allah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, dua orang yang saling kasih sayang dan menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dengan jamaah, jamaah dengan jamaah, selalu senang menanyakan lillahi ta'ala, betul-betul senangnya karena Allah, tidak membenci dalam bahasa apapun. Hati-hati, kedengkian sedikit sebiji sawi akan diperhitungkan oleh Allah. Contohnya sepele, mungkin yasinan tidak senang karena yang ngaji Pak Kusaini, ngaji Pak Salim saja, Pak Rukan saja. Ada pele-pele, tidak senang itu suatu kedengkian yang ada di dalam lubuk hati. Kecil ini dihitung oleh Allah. Untuk menghilangkan itu sulit, umpamanya demikian. Itu umpama. Ini, kalau saya senang sama Pak Hendro karena senangnya dalam arti sama-sama berjamaah, sama-sama semangi yang hidup-hidupkan masjid. Saya suka dengan Pak Zainal. Bila perlu disampaikan, saya suka sama sampean karena ingin selalu ibadah berdampingan dengan. Ini punya pahala tersendiri karena senang untuk ibadah. Kemudian yang kelima adalah dua orang yang bertemu tadi berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Keenam, laki-laki yang selalu zikir. Pada saat sedikir nangis dan nangis mengingat kesalahan dan dosana karena melakukan sesuatu yang dosa, salah banyak kepada Allah, nangis dan nangis. Ini yang berikut nantinya akan paling didapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam adalah laki-laki itu yang selalu berzikir. Yang ketujuh, laki-laki yang dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya, tapi mereka menolak.
Ya. Menolak jamaah. Ada kisah, ada seorang laki zaman Bani Israel, ada laki-laki yang ganteng, yang sangat ganteng sekali, penjual kue. Ada pemuda itu menjual kue. Di situ ada danangnya kerajaan. Tahu kalau melihat laki-laki yang gagah ganteng dihentikan. Oh ya. Dihentikan, kemudian dipanggilkan tuan putrinya, ditunjukkan kalau ada penjual kue yang sangat ganteng. Akhirnya dibawa masuk, ditawarkan kepada tuan putrinya. Dimasukkan di dalam ruangan, suruh kasih minyak wangi, kasih baju yang bagus, karena tuan putrinya ingin melampiaskan nafsunya. Saking takutnya orang ini minta naik ke atas, lantai atas, melihat pintu, dia akan turun bunuh diri. Allah tahu kalau orang tadi itu takut pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan putri raja tadi itu, dia mau melompat bunuh diri, Allah merintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan pemuda yang ganteng tadi itu. Akhirnya pemuda itu selamat. Nah, 7 inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nantinya paling tidak mereka mendapat prioritas, mendapat syafaat Rasulullah SAW. Namun demikian jamaah, insya Allah kita berharap mudah-mudahan jamaah semua yang hadir ini nantinya juga mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, didapat naungan dari aras yang betul-betul nantinya kita ini tidak merasakan panas karena mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan mendapatkan manfaat dan sekaligus dicatat sebagai amal yang baik buat kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.